Oke, kita lanjutkan materi kita, ya. Ingat ini masih pendahuluan, sehingga di sini kita hanya membahas tentang gejala-gejala kuantum yang tadi tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Seperti apa gejala kuantum? Yaitu tentang radiasi benda hitam. Oke, ini pasti radiasi benda hitam sudah kalian pelajari ketika di SMA kelas 3 ya, di semester 2. Ya semester 2 apa semester? Ya kayaknya semester 2 ya, radiasi benda hitam ya. Oke, kita mulai dari gejalanya terlebih dahulu sih, sebelum kita membahas apa itu radiasi benda hitam. Jadi begini, pernah nggak kalian lihat ketika kalian sedang memanaskan besi contoh, atau mungkin kalian pernah lihat orang yang sedang membuat pisau atau pedang ya. Nah, itu perhatikan di awal ketika kita panaskan, maka tidak ada muncul perubahan warna ya awalnya. Lalu ketika kita panaskan lama kelamaan besi tersebut yang tadinya seumpamanya berwarna hitam gitu kan, warna hitam. Lalu ketika kita panaskan, maka dia akan berubah warnanya, ya kan? Dari mungkin kuning gitu kan, awalnya berubah jadi kuning, lalu kemudian berubah jadi merah gitu kan, merah terus kita panasin lagi, lalu berubah akhirnya menjadi biru, ya kan? Lama kelamaan ketika ini kita panaskan terjadi perubahan warna. Nah, kalau seandainya ini kita panasin terus, tadi seumpamanya besi ini kita panaskan terus hingga mencapai, let's say seumpamanya 1000 derajat Celcius, ya, maka warnanya dari besi tadi berubah menjadi warnanya putih, ya. Lalu ketika kita dinginkan kembali, ketika panasnya kita hilangkan, maka dari warna putih tadi akan berubah lagi jadi biru, merah, kuning, berubah perlahan sampai ke warna dasarnya dia. Ya. Nah, bagaimana fisika klasik menjelaskan fenomena ini? Ini masih masuk dalam kategori fenomena termodinamika ya, kalau kita bahas di fisika klasik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan fisika klasik terkait fenomena ini. Adanya perubahan warna ketika benda dipanasin terus-menerus. Nah, perubahan warna ini disebabkan karena apa? Karena radiasi yang diterima oleh benda tadi, oleh besi tadi. Ya kan? Berarti ketika kita panasin, lama-kelamaan radiasi yang ia terima dari api tadi akan semakin besar, maka ada perubahan warna. Nah, sekarang begini. Menurut fisika klasik ya, saya tinjau dulu. Menurut fisika klasik ya, partikel itu kita gambarkan dalam dunia klasik, partikel itu digambarkan dalam bentuk energi dan momentumnya. Ya. Jadi kalau kita punya seumpamanya ya, kalau kita kembali lagi fisika di mekanika, kita kan selalu membahas energi dan momentum ya. Ini kalau untuk partikel ya, ini kalau untuk partikel. Nah, bagaimana gelombang dalam fisika klasik ya? Gelombang dalam fisika klasik selalu kita gambarkan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk amplitudo dan bilangan gelombang. Bilangan gelombang biasanya kita simbolkan dengan K ya. Ini gambaran dari apa? Dari gelombang ya. Ini kita review. Ini kita masih mereview, jadi tenang aja ya, nggak usah buru-buru. Nah, panjang gelombang yang berbeda, maka tentunya akan merubah sifat dari gelombang tadi. Nah, kita lihat partikel dan gelombang mempunyai sifat intrinsik yang berbeda. Partikel itu digambarkan oleh energi dan momentum, sedangkan gelombang digambarkan oleh amplitudo dan bilangan gelombang. Nah, di sini kita melihat ya, ini berbeda antara partikel dan gelombang. Dan pembahasan partikel gelombang ini sebenarnya sudah jauh ya, terjadi sejak tahun 1600-an di masa Newton dan Huygens ya.
Nah, di sini muncul kembali permasalahan itu. Perhatikan, ketika kita memberikan temperatur yang cukup tinggi, maka otomatis, ya, di sini perhatikan, maka ketika ini kita panaskan, maka elektron-elektron yang ada di dalam besi ini akan bergerak masing-masing, ya. Akan bergerak. Artinya apa? Ada partikel dan ada energi dan momentum dari elektron yang ada di besi tadi. Karena panasnya tadi, ya, bervibrasi dia, ya. Jadi dia bervibrasi, berotasi gitu, ya, gerak molekul, ya. Kalau kita tinjau lagi termodinamikanya, ya. Nah, ternyata perhatikan apa konsekuensi dari pergerakan elektron yang semakin tinggi karena dipanaskan tadi. Konsekuensinya adalah adanya perubahan panjang gelombang radiasi. Nah, lihat, radiasi yang dimunculkan dari kuning, hijau, merah. Artinya apa? Dia dipancarkan dalam bentuk panjang gelombang. Permasalahan kembali mulai muncul di sini. Mulai muncul di sini apa? Ketika kita tinjau secara klasik, ini tadi elektron-elektron, ya, yang bergerak secara yang kita tinjau sebagai suatu partikel, ternyata mempunyai hubungan dengan panjang gelombang. Padahal kalau kita lihat tadi awalnya, energi momentum partikel tidak mempunyai hubungan dengan gelombang. Namun di sini radiasi, intensitas radiasi yang muncul itu adalah gelombang itu sendiri dalam bentuk lambda, ya, panjang gelombang dari warna kuning, hijau, merah, dan biru tadi, ya, hingga nanti putih. Artinya panjang gelombangnya selalu berbeda. Artinya apa? Semakin cepat kalau ingat dalam termodinamika, ketika suatu benda kita panaskan, maka elektron yang ada di dalam benda tersebut akan bergerak secara acak, bebas. Nah, ketika kita tingkatkan lagi suhunya, maka pergerakannya juga akan semakin acak. Artinya semakin cepat mereka bergerak. Momentum energi elektron tadi akan semakin besar. Dan konsekuensinya apa? Muncul intensitas radiasi dalam rentang panjang gelombang. Nah, ini menarik. Ini menarik. Partikel gelombang yang tadinya tidak ada hubungan, ternyata di fenomena ini muncul ada hubungan. Lalu bagaimana penjelasannya? Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, kita bisa jelaskan dengan konsep radiasi benda hitam. Ya, konsep radiasi benda hitam. Oke. Apa itu radiasi benda hitam? Ya, radiasi benda hitam itu merupakan fenomena yang menjelaskan intensitas radiasi dari suatu benda hitam pada temperatur tertentu. Jadi radiasi benda hitam ini sebenarnya hanya konsep, ya, hanya konsep. Jadi tidak ada benda yang benar-benar bisa menyerap semua panjang gelombang atau frekuensi yang datang kepadanya. Jadi ini hanya suatu konsep awal, ya. Jadi radiasi benda hitam bisa kita sebutkan adalah model teoritis dari materi yang menyerap semua radiasi benda hitam yang datang kepadanya, sehingga kita melihatnya dari luar, ya. Nah, begini, untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini, ya, kita mulai dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Kirchhoff, ya. Kirchhoff menyatakan bahwasanya daya emisi, jadi tadi daya emisi, ya, daya emisi sama dengan daya serapnya, ya, daya absorpsi, ya, oke. Dan ini berlaku untuk pada kasus kesetimbangan termal, ya. Jadi pada kesetimbangan termal, ya, daya emisi sama dengan daya absorpsi. Tahu kalau kita tuliskan seperti ini, ya. Oke. Jika kita tuliskan daya yang diemisikan itu dalam bentuk E, ya. Jadi daya yang diemisikan itu sama dengan daya absorpsi. Daya absorpsi itu bergantung kepada frekuensi dan suhu, ya. Lalu dikalikan dengan koefisien emisivitas dari koefisien emisivitasnya kita buat apa, ya? Kita buat alfa, ya. Alfa. Oke, gini, dalam kesetimbangan termal, ya, jadi ketika ini tadi berada dalam kondisi kesetimbangan termal, maka daya yang diemisikan oleh suatu benda itu sama dengan apa? Daya absorpsinya. Ini daya absorpsi, J itu adalah daya absorpsi yang bergantung kepada frekuensi dan suhu, lalu dia juga bergantung kepada koefisien emisivitasnya. Jadi koefisien emisivitas ini bergantung pada setiap benda, ya.
pada setiap bendanya. Jadi kalau dia tembaga, koefisien emisivitasnya berapa, besi berapa. Nah, untuk benda hitam sempurna, jadi nilai dari koefisien emisivitas itu dari range 0 sampai 1 ya. Untuk benda hitam sempurna, maka koefisien emisivitasnya bernilai 1. Artinya apa? Artinya dalam benda hitam sempurna, maka setiap cahaya yang datang kepada dia atau setiap energi yang datang kepada dia, maka dia akan serap semua, maksimum serapannya gitu ya. Nah, kalau seumpamanya dia tidak hitam sempurna, maka dia di bawah 1 ya. Alfa itu range-nya dari 0 sampai 1 ya. Itu artinya ya dari Kirchhoff tadi ya, di mana dia meneliti bagaimana hubungan antara daya emisi dan daya absorpsi. Daya emisi itu maksudnya gini, ketika tadi ini kita panaskan ya, besi ini kita panaskan, maka kita akan melihat berapa daya yang diserap oleh besi dan berapa daya yang diemisikan, yang diradiasikan oleh benda tadi ini. Ya, jadi kita ingin melihat ketika saya memberikan suhu 1000 derajat Celcius contoh tadi, maka yang muncul, yang diemisikan itu dalam bentuk apa? Dia berwarna putih tadi kan? Ya, karena tadi ini kalau kita panasin terus maka dia akan berwarna putih. Kalau kita turunkan maka dia tadi kembali ke warna sebelumnya secara gradial ya. Nah, itu artinya ini yang kita berikan, berapa yang dia serap dan berapa yang dia emisikan atau yang dia keluarkan ya. Berapa yang diserap, absorpsi, dan berapa yang dia keluarkan. Jadi ini maksud dari Kirchhoff tadi ya. Nah, di mana dia mengatakan bahwasanya dalam kesetimbangan termal, artinya ini tidak kita panasin, artinya dia dalam kesetimbangan termal, maka daya emisinya itu akan sama dengan daya absorpsi. Dan dia berpengaruh kepada apa? Konstanta atau koefisien dari emisivitasnya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau tadi Kirchhoff pada tahun 1859 ya. Nah, pada tahun 1879 Joseph Stefan melakukan percobaan ya, eksperimen yang mana dia mendapatkan bahwasanya daya total yang diemisikan itu sebanding dengan apa? Sebanding dengan sigma T pangkat 4, di mana T pangkat 4 ini adalah temperatur dan sigma ini adalah suatu konstanta. Jadi begini, ketika dia melakukan eksperimennya, jadi dia meneliti berapa daya yang diterima, ternyata daya yang diemisikan oleh si benda tadi, berbagai benda gitu ya, dia mendapatkan bahwasanya ketika suhunya, jadi dia mendapatkan hubungan antara E dan suhu itu berbanding lurus pangkat 4. Ya, jadi contohnya begini deh. Contohnya ini tadi, ketika seumpamanya kita ukur, ini seumpamanya 1000 ya. Ternyata yang diemisikan itu seumpamanya 200-an ya, 200-an. Artinya 200, biar gampang ya. 1000 seumpamanya 10 pangkat 4 berapa? 10.000. Oke. Kita ambil seumpamanya 5 pangkat 4. Jadi dia selalu mendapatkan suhunya itu pangkat 4 dari emisi yang daya yang diemisikan ya. Dan ada konstanta sigmanya. Gimana? Konstanta sigma di mana sigma ini adalah konstanta yang ia dapatkan dari hasil eksperimennya ya, perbandingannya. Jadi gini, dia dapatkan E-nya itu berbanding lurus dengan T pangkat 4 dan selalu muncul, dan konstanta ini muncul dari hasil eksperimen ini ya. Jadi kalau sebabnya kita buat perbandingan E total per T pangkat 4, dia selalu mendapatkan suatu konstanta yang disebut dengan sigma ya. Jadi atau konstanta Stefan Boltzmann nantinya ya. Ya. Konstanta Stefan Boltzmann ini didapatkan tadi dari hasil eksperimen. Besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat K pangkat
4 ya. Oke, nah kalau kita buat dalam bentuk umum lagi ya, berarti kita dapatkan ini tadi kita belum masukkan sigmanya ya. Jadi kalau untuk benda radiasi benda hitam sempurna, kita masukkan konstanta alfa tadi ya, sigma T pangkat 4. Nah, untuk radiasi benda hitam sempurna atau benda hitam sempurna, sigma alfanya tadi adalah 1 sehingga kita dapatkan ini. Nah, kalau kita terapkan untuk besi, tembaga dan sebagainya, maka kita tinggal dapatkan konstanta emisivitasnya berapa ya, dari 0 sampai 1 tadi. Silahkan nanti kalian cek konstanta emisivitas dari berbagai jenis benda. Nah, dari rumus Stefan ini ya, ini nantinya kita bisa mendapatkan berapa suhu di permukaan matahari ya dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi kita nanti bisa mencari dari daya yang total yang diemisikan, kita hitung dari jari-jari mataharinya, lalu kita hitung dengan jarak dari bumi ke matahari, maka nantinya kita bisa menentukan berapa suhu di permukaan matahari. Oke, mungkin ini nanti akan kita bahas di latihan soal ya. Oke, nah ini adalah gejala dari radiasi benda hitam yang pertama. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bagaimana daya yang diemisikan dengan daya yang diabsorpsikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana model-model radiasi benda hitam dan apa permasalahan yang muncul pada radiasi benda hitam.